Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana. Perhatikan contoh berikut ini. Jika radiasi sinar matahari menerpa air yang ditaruh di luar ruangan, maka lama-lama air akan terasa hangat. Berarti suhu air meningkat. Dan kalau proses ini berjalan terus-menerus, maka jumlah air ternyata berkurang. Begitu juga ketika api atau energi panas diberikan kepada air, maka lama-lama jumlah air juga berkurang. Kira-kira guys, kemana jumlah air yang berkurang ini dari kedua proses ini guys? Ya, tentu saja ini disebut dengan proses penguapan zat cair. Proses ini disebut dengan atau dikenal dengan proses evaporasi, yaitu perubahan wujud zat cair berubah menjadi gas. Dalam kasus ini berubah menjadi uap air dalam bentuk gas. Nah, kita akan melihat bagaimana bentuk molekul zat cair atau H2O, air, dari cair menjadi gas. Perhatikan, proses ini dimulai dari suhu air yang meningkat. Suhu atau temperatur ini didefinisikan secara umum yaitu ukuran panas atau dingin suatu benda. Sedangkan secara sains, suhu atau temperatur adalah ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Ukuran energi kinetik molekuler. Energi kinetik itu adalah bisa diartikan dengan getaran atau gerakan. Ukuran energi atau getaran dari molekul. Tentu saja molekul yang kita bicarakan adalah molekul air H2O. Ini adalah bentuk ikatan atomnya. Ini adalah O, ini adalah H, dan ini adalah H. Pada suhu ruang, perhatikan, pada suhu ruang molekul H2O atau cair, zat cair ini pada suhu 27 derajat atau suhu ruang ternyata sudah bergetar secara internal. Tetapi getarannya tidak terlalu tinggi. Jika sekarang energi panas baik dari radiasi sinar matahari atau konduksi dari panas api dari kompor diberikan, maka yang terjadi proses berikutnya adalah getaran internal molekuler ini begitu besar. Selain dia bergetar, dia juga melakukan pergerakan yang sangat random. Dia bergerak ke sana kemari. Semakin besar energi yang diberikan, maka salah satunya dia akan keluar dari kumpulan H2O dan dia menjadi gas. Ternyata bentuk H2O cairan dan H2O dalam bentuk gas ternyata tidak berubah sama sekali. Tidak terjadi terlepasnya ikatan antara O dan H. Ikatannya masih utuh. Berikutnya sama, dipanasi terus-menerus, diberi energi panas, lalu dia terlepas. Ini adalah bentuk gas. Ternyata bentuknya sama. Karena ukurannya sangat kecil, di sekitar 3 nanometer, ukuran dari molekul air ini. Begitu juga dengan yang ini. Dan ini adalah uap air. Kenapa uap air bisa dikatakan tidak berubah bentuk ikatannya? Bisa dibuktikan dari ketika kita menaruh tutup cawan atau tutup gelas di atas air hangat ini. Maka proses berikutnya terjadi kondensasi atau pengembunan dari gas uap air menjadi zat cair. Ini adalah proses kondensasi atau pengembunan. Dan embun yang terjadi ini ternyata juga berbentuk H2O yang sama. Jadi proses penguapan menghasilkan gas H2O dengan bentuk yang sama dengan cairan, dan proses kondensasi pengembunan menghasilkan air yang sama juga. Dan ini juga terjadi pada pembentukan awan yang disertai dengan kondensasi uap air. Oke guys, kita akan bertemu lagi
dengan video-video lain yang lebih menarik. Klik subscribe agar tidak ketinggalan dan share ke teman yang lain. Ternyata energi kinetik dari atom H2O karena penambahan energi panas dari luar membuat dia terlepas dari kerumunan H2O zat cair ini dan menjadi gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.